Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Cloud Computing di section 6.5, yaitu di Lab Troubleshooting Container. Di sini kita akan melakukan pemecahan masalah di bagian kontainer. Pertama kita masukkan, sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita harus melakukan perintah lab spasi start spasi troubleshooting minus lab, Ctrl C, terus kita Ctrl V di sini. Sebelum itu kita perbesar dulu atau zoom dulu terminal lab kita, Ctrl Shift Plus. Nah, sudah, kita enter. Tunggu sesaat, sedang melakukan verifikasi. Nah, di sini itu masih, yang benar itu masih 0 dan yang salah itu 6. Di sini kita disuruh melakukan verifikasi mengikuti panduan kontainer yang sedang berjalan, yaitu konfigurasi dengan codes minus API minus versi 1 dan codes minus API versi 2. Di sini ada beberapa masalah, yaitu masalah pertamanya yaitu tidak kebaca token autentiknya. Nih, token autentiknya ini tidak kebaca. Bisa jadi karena masalah di username atau di password. Solusinya kita disuruh login ke image registry. Masalah kedua yaitu yang ada di dalam sana itu hanya satu argumen dan yang kebaca itu masih 0. Kita disuruh melihat podman kita. Itu kita masuk ke perintah pertama, yaitu 1.1, yaitu menjalankan podman PS dengan perintah podman PS spasi PS podman spasi PS spasi minus A, Ctrl C, dan kita buka jendela baru atau terminal baru. Kita perbesar, Ctrl Shift Plus, kita copy perintah yang kita paste perintah yang kita copy tadi, enter. Nah, ini maka akan hasilnya gini kan, yaitu kita perkecil dulu biar kita lihat. Nah, di sini ini exit 1, yaitu satu kontainer itu berhenti dengan nama kontainer yaitu codes minus UI. Terus masuk ke perintah 1.2, kita disuruh membaca kontainer codes UI log dengan podman log dengan perintah podman. Ini perintahnya, copy podman spasi log spasi codes minus UI. Kita Ctrl C, Ctrl V untuk paste, terus kita enter. Nah, di sini. Terus kita masuk ke perintah ketiga, yaitu kita disuruh memeriksa atau inspect di bagian codes minus API minus versi 1 network dengan perintah podman spasi inspect black space atau garis miring ini, terus spasi codes minus API minus versi 1 minus spasi minus format sama dengan. Kita copy semuanya sampai sini, Ctrl C, kita masuk ke teks dialog, Ctrl V, enter atau kirim di bagian sini bisa. Tunggu saat perintahnya selesai. Kalau sudah, kita enter. Nah, terus kita masuk ke bagian keduanya, yaitu kita disuruh memeriksa juga di bagian codes minus API minus versi 2 network. Kita copy sama kayak tadi, kita Ctrl C, teks dialog, Ctrl V, kirim. Tunggu selesai pastenya. Udah selesai di paste, terus kita enter. Nah, sudah. Terus kita disuruh mengulang di bagian codes minus UI container. Kita copy,
Terus kita paste di teks dialog seperti tadi, kita Ctrl V, kita kirim. Tunggu sesaat. Nah, kalau sudah, kita enter. Nah, di sini kita disuruh menghapus kontainer codes -ui dengan perintah podman spasi rm spasi codes -ui. Ctrl C, terus Ctrl V untuk paste, terus kita enter. Nah, sudah. Terus kita masuk ke perintah 1.5, yaitu kita hubungkan kontainer codes UI ini dengan troubleshooting -lab network dengan perintah ini podman run spasi -d garis miring spasi codes -ui -p 3000.28080 sampai ini 1.1.0. Ctrl C, terus masuk ke teks dialog, Ctrl V, kirim. Tunggu perintahnya di paste. Nah, di sini nanti kita disuruh untuk memverifikasi codes UI container di 1.6. Sebelum itu kita tunggu dulu perintah 1.5 tadi berjalan sampai selesai, baru kita enter. Kalau sudah, kita bisa enter. Nah, sudah. Terus kita masuk ke perintah 1.6, verifikasi codes -ui container dengan perintah podman ps. Ctrl C, Ctrl V. Kalau sudah, enter. Nah, sudah berhasil. Nah, untuk kontainer codes UI-nya tidak lagi berhenti kayak tadi. Nah, terus di sini kita disuruh ubah untuk HTTP-nya dari HTTP garis miring localhost -208080 garing API garing versi 1 garing codes ke http:// garis miring codes -API -v1 -208080 garis miring API garis miring v1 garis miring codes. Nah, kita masuk ke perintah 2.1 dengan perintah podman exec dengan perintah podman exec spasi codes -ui garis miring curl nih, kita copy, terus kita paste di teks dialog, Ctrl V, enter. Terus nah, kalau sudah, kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu podman exec spasi nih, podman exec spasi codes -ui sampai ini sampai codes, kita Ctrl C untuk copy, terus Ctrl V di bagian teks dialog, terus kirim. Nah, kalau sudah muncul hasilnya ini HTML hit title 502. Kalau sudah, kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu 2.1 investigasi codes -API versi 2 untuk service is using a different port. Apakah ada perbedaan di bagian portnya dengan perintah podman spasi log spasi codes -API versi 2. Kita copy, terus kita paste. Kalau sudah, enter. Nah, ada sini ini munculnya, yaitu dengan port 8081.
Terus kita lanjut ke perintah 2.3, yaitu podman except spasi coach minus UI garis miring cat. Nih kita copy sampai conf, terus masuk ke teks dialog, paste, kirim. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu 2.4. Kita disuruh membaca yang sudah kita copy tapi yang terupdate di bagian konfigurasi dengan perintah cat daftar ini, terus sampai ini conf, Ctrl C, Ctrl V. Tunggu sebentar, perintahnya paste, terus enter. Kalau sudah, kita lanjut di perintah 2.5 untuk menghapus kontainer coach UI dengan perintah podman spasi rm spasi minf spasi coach minus UI. Ctrl C, sudah enter. Ada. Nah, terus kita masuk ke perintah 2.6, yaitu dengan perintah podman spasi run spasi min d spasi garis miring name coach minus UI dengan sampai ini, sampai registry dot ocp4. Ctrl C, terus kita paste di teks dialog karena banyak. Tunggu sebentar. Nah, di bagian 3 ini kita disuruh untuk melihat apakah terkonfirmasi yang kita buat tadi di bagian brosur dengan link http://2 Tunggu sebentar. Kalau sudah perintah yang kita masukkan tadi, kita enter. Nah, sudah. Terus kita masuk, kita copy linknya, terus kita masuk di browser, klik browser, terus kita paste link yang kita copy tadi, yaitu http://2 garis miring localhost 2 3000. Enter. Kita refresh. Nah, udah. Kalau udah muncul seperti ini berarti sukses rekan-rekan semuanya. Terus perintah terakhir, kita harus selesaikan finish atau kita selesaikan lab kita dengan perintah lab finish troubleshooting minus lab. Ctrl C, masuk kembali ke terminal yang tadi, terus Ctrl V. Kalau sudah, tinggal di enter untuk menyelesaikan section 6.5. Semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.